Salam Elohim Jemaat Tuhan. Hari ini kita memuji Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, baik itu ibadah melalui warta jemaat ataupun ibadah yang dipandu melalui Facebook. Namun kita bersyukur karena kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dalam setiap ibadah kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita, kita saat teduh. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan masuk dalam fotum. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyinya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan
yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Mari kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan bait 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, terimalah lenyap sumber suka yang abadi, perizinanmu menyerah. Bait 2. Kau memberikan mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, bahkan kasih dan restu, yang menghidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, memelihara dan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur karena sepanjang minggu yang sudah kami lewati, Tuhan Engkau bersama dengan kami menjaga, menyertai, melindungi kami. Bahkan Engkau memelihara hidup kami dengan sangat sempurna. Kami bersyukur untuk semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat ajaib dalam kehidupan kami. Dan sampai hari ini juga kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami menikmati hidup. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini syukur kami kepadamu untuk waktu di mana Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh lagi beribadah. Kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Tuhan sedang memberkati kami dalam ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 bait 1 dan bait 2. Ibadah topan dunia. Ibadah topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, umat-Mu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, umat-Mu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Bait 2. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut-Mu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, umat-Mu di dunia, di dunia. Ya Yesus, umat-Mu di dunia, tempat
kita pada minggu yang telah lalu, kita tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu, marilah masing-masing kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa yang kudus, kami mengaku karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan kami tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran kami, perasaan dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa dan layakkanlah kami untuk hidup di bawah anugerah, berkat dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku. Tenori nafsu dunia. Lepaskan hamba-Mu. Berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 278 bait 1 dan 2. Bila sangka
akan membaca firman Tuhan pengarahan dari Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan pengarahan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan ia tidak layak, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi, bait 1 dan bait 2.
Jemaat, mari kita berdiri. Demikianlah hukum Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam gereja segala abad, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan khotbah. Kita nyanyikan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, "Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku."
Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Dengan padamu, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menagihkan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mengambil sikap doa kita di hadapan Tuhan. Kita menyembah kepada Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami lagi boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ketika kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati hidup kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Seperti pujiannya, dengan sayap kami kan terbang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan dalam pujian ini, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal ini. Ku mengangkat tanganku, ku berserah. Kau berikan dan ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berikanlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang menguatkan roh jiwa kami. Dan Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat, sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan Hari Pentakosta, di mana hari ini merupakan sejarah besar dalam gereja Tuhan, di mana Roh Tuhan, Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya. Dan pokok bahasan kita hari ini atau tema kita hari ini, memberi tempat Roh Kudus dalam hidup. Dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 dan 2, mari kita baca bersama-sama dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 dan 2. Dan saya akan membacakan bagi jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan mengikutinya di rumah kita masing-masing. Dari Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus.
Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan mereka meletakkan di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Pokok bahasan kita hari ini adalah dalam Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12, memberi tempat Roh Kudus di dalam hidup. Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus bisa tinggal dalam hidup kita? Ada 2 pokok pikiran bagaimana caranya memberi tempat Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan ini saya akan jelaskan. Dalam peristiwa ini Paulus memasuki kota Efesus. Paulus berada di Efesus dan menjumpai orang-orang yang percaya Yesus, tetapi yang mereka percaya Yesus itu adalah Mesias. Bukan Yesus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Kenapa? Karena ditandai dengan mereka berada dalam baptisan Yohanes. Kalau kita membandingkan ayat 1 dan 2, mereka baru mengikuti pengajaran Yohanes dan belum mengenal tentang siapa Yesus yang sudah datang itu, dan belum mengenal tentang Roh Kudus yang telah diturunkan pada hari Pentakosta. Nah, dalam ayat yang ketiga dikatakan di situ sampai dengan ayat yang keempat, lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Jadi kita melihat bahwa ketika Paulus di Efesus dalam Kisah Rasul ini, Paulus menemukan orang-orang di sana belum menerima yang namanya Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, jadi kita melihat di sini dalam ayat bagian firman Tuhan ini ada 2 pokok pikiran bagaimana caranya memberi tempat Roh Kudus dalam hidup kita. Bagaimana memberi tempat Roh Kudus ada dalam hidup kita. Yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan di situ ayat 1 sampai yang kedua bahwa dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 1 dan 2, di 1 ayat yang kedua, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, bagian teks firman Tuhan ini menjelaskan bahwa membuktikan bahwa untuk menerima Roh Kudus maka dibutuhkan menerima Roh Kudus itu sendiri. Jadi orang yang menerima Roh Kudus, supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita dengan cara menerima. Dan saya menemukan dalam bahasa Yunani dikatakan elabete. Elabete ini adalah indikatif aus aktif menuju kepada mereka harus menerima Roh Kudus. Paulus mengatakan bahwa mereka harus menerima Roh Kudus. Apakah
menerima Roh Kudus. Dan di sini konsep yang harus kita mengerti, kadang-kadang kita salah dengan istilah ini. Seringkali orang-orang yang mengatakan dalam kalimat seperti ini, ungkapan ini adalah kata kamu sudah menerima baptisan Roh Kudus. Kalau kita dengar dalam kehidupan sehari-hari atau kadang-kadang di tengah-tengah orang-orang Kristen, kalimat ini tidak ada. Yang ada adalah menerima Roh Kudus, bukan menerima baptisan Roh Kudus. Jadi kita lihat seringkali menggunakan referensi yang salah untuk mengatakan tentang Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita melihat di sini, Paulus ingin menekankan bahwa orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Dan mereka percaya, tetapi mereka percaya pada konsep baptisan Yohanes. Artinya apa? Mereka belum menerima Roh Kudus karena mereka tidak dibaptis di dalam kehidupan mereka kepada penerimaan pribadi Yesus. Mereka belum percaya kepada Yesus yang sudah mati. Mereka belum percaya Yesus yang sudah bangkit. Mereka belum percaya kepada Yesus yang sudah naik ke surga. Dan mereka belum percaya kepada Yesus yang Yesus mengutus Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Paulus ingin menekankan kepada mereka. Dikatakan dalam ayat yang kedua, Paulus katakan dengan pertanyaan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Ketika mereka berkata belum, berarti mereka belum percaya kepada Kristus yang mati, kepada Kristus yang bangkit, dan kepada Kristus yang naik ke surga. Mereka masih menanti sesuatu yang Mesias. Itulah sebabnya Paulus menceritakan tentang kerajaan Allah kepada mereka, tentang Yesus siapa, siapakah Yesus yang sesungguhnya, sehingga mereka menjadi percaya. Itulah sebab dikatakan dalam ayat menjadi percaya. Kata menjadi percaya, pisteosetes, itu diartikan dengan partisipal aus, aktif, nominatif, maskulin, plural. Artinya apa? Sesuatu yang dilakukan sekali tapi terus menerus. Tapi persoalannya mereka belum percaya, belum menjadi percaya. Ayat yang kedua, ya. Ketika ditanya oleh Paulus, ketika mereka ditanya oleh Paulus, mereka menjawab belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Bayangkan, mereka belum pernah mendengar kalau ada Roh Kudus. Jadi ketika ditanya oleh Paulus, ketika kamu menjadi percaya, pernahkah kamu menjadi percaya satu kali kepada pribadi Yesus? Belum. Mereka belum sampai pada itu. Itu sebabnya untuk menempatkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita harus menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Penjelasan Paulus di sini kita harus mengerti bahwa bukan dalam konsep baptisan Roh Kudus, tetapi dalam konsep penerimaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Penerimaan Roh Kudus itu terletak di mana? Terletak kepada orang yang percaya kepada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Dan inilah yang menjadi penjelasan yang kita harus tahu. Jangan sampai kita salah mengerti. Lalu ada orang hamba Tuhan datang kepada kita, dikatakan kepada kita, kamu sudah baptis Roh Kudus belum? Tidak ada manusia yang melakukan baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya Yesus yang melakukannya. Dikatakan firman Tuhan dalam Lukas pasal 3 ayat 16, hanya pribadi Yesus yang melakukannya. Lukas 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, dan ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi hanya Yesus yang melakukannya, bukan hamba Tuhan, bukan orang-orang yang mengatakan, kamu sudah dibaptis Roh Kudus belum? Hanya pribadi Yesus yang melakukannya. Itulah sebabnya ketika orang percaya kepada Kristus, maka dia akan menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya memberi tempat Roh Kudus dalam hidup kita? Yang kedua, ayat 5. Memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam terjemahan aslinya dikatakan situ, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada istilah memberi diri, tetapi mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka percaya, ketika dikatakan ayat keempat sebelumnya, mereka melihat
apa yang dikatakan oleh Paulus, mereka menjadi percaya lalu mereka dibaptis oleh Paulus. Dan kita lihat di sini ayat yang kelima. Mari kita baca ayat yang kelima. Dikatakan di situ ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dibaptis, kata dibaptis dalam bahasa Yunani, baptistesan, kasusnya indikatif aus pasif, artinya dilakukan oleh orang lain dan orang yang dibaptis bersifat pasif. Jadi mereka itu pasif, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi yang dilakukan oleh Paulus kepada mereka, sehingga Paulus membaptis mereka. Dikatakan di sini, Paulus membaptis mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi kita lihat di sini kata baptisan, menunjuk kepada indikasinya adalah nama itu sendiri. Jadi kita harus tahu bahwa baptisan itu mempunyai indikasi berkaitan dengan nama Yesus. Sehingga dikatakan sih to onoma, to korio, Yesus. Artinya kata kerja dibaptis itu mengindikasikan kepada nama Kristus yang menjadi nama untuk orang itu dibaptis. Jadi orang itu dibaptis di dalam nama Yesus. Onoma, kata onoma ini nama. Dilanjutkan dengan kata kurio, Yesus. Jadi di dalam nama Yesus Kristus. Jadi orang menerima Roh Kudus karena dia dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi orang-orang ini, orang-orang yang di Efesus ini, mereka percaya kepada Yesus ketika mereka mendengar pemberitaan Paulus. Tetapi mereka belum dibaptis, sehingga ketika mereka dibaptis dalam nama Yesus, mereka menerima Roh Kudus. Jadi perlu kita perhatikan sungguh-sungguh kalimat ini. Jadi bukan mereka dibaptis, terimalah baptisan Roh Kudus, tidak ada istilah di sini. Yang ada adalah mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Maka mereka, dikatakan ayat selanjutnya, bagian ayat yang kelima dan 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi luar biasa. Jadi kita harus memahami, kita harus memilah pengertian ini. Jangan sampai kita salah dalam pengajaran, salah dalam pengertian. Baptisan Roh Kudus itu tidak dalam konteks ini. Baptisan Roh Kudus itu beda. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang membaptis kita dengan Roh Kudus, bukan manusia. Sehingga dalam konteks ini Paulus ingin menekankan kepada kita, orang yang belum menerima Roh Kudus, dia harus dibaptis di dalam nama Yesus. Nah, konteks hubungan ini bukan peristiwa pada zaman Yohanes. Karena baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Dalam konsep yang sesungguhnya, para murid dan seluruh para rasul memberitakan tentang kerajaan Allah, sehingga ketika mereka bertobat, mereka dibaptis di dalam nama Yesus, sehingga mereka dikuduskan oleh Allah dan menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Sehingga pada zaman itu banyak hal-hal terjadi dan mukjizat Tuhan dan karunia-karunia yang luar biasa terjadi pada jemaat Tuhan. Dan dikatakan sini dalam ayat yang ke-6, ada banyak yang mereka alami ketika Roh Kudus turun di atas mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh bukan dalam Roh Kudus ya, tetapi itu roh yang ada dalam kita, dalam bahasa roh yang ada dalam diri kita. Bukan glosolia, bahasa lidah, bukan. Ini adalah bahasa roh. Roh yang dimaksudnya adalah roh dalam diri kita yang berbicara kepada Allah. Bahasa yang bicara kepada Allah, bahasa roh. Bukan Roh Kudus dalam konteks ini. Perlu kita perhatikan kalimatnya. Pneuma di sini adalah menuju kepada mereka yang menerima Roh Kudus. Pneuma ini adalah orang-orang yang memiliki. Jadi orang-orang yang memiliki roh dalam hidupannya untuk menyembah kepada Kristus. Jadi mereka berbeda terjemahannya. Jadi jangan sampai kita mempunyai pengertian yang salah. Oh, ini bahasa roh yang dimaksudnya adalah bahasa Roh Kudus. Bukan. Ini adalah bahasa roh yang mereka miliki. Bahasa roh yang mereka miliki masing-masing. Sehingga mereka berkata-kata dalam roh mereka masing-masing.
Dan itu membangun kehidupan mereka dan membangun iman mereka. Jadi kita harus mengerti dan membedakan hal ini. Lalu dikatakan sini mereka bernubuat. Nubuatan apa? Tentang janji Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka ketika Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka melakukan banyak hal dengan karunia-karunia yang Allah berikan dalam hidup mereka. Luar biasa bukan? Jadi kita harus mengerti bagian teks firman Tuhan ini. Jadi peristiwa hari Pentakosta pada pasal Kisah Rasul pasal 1 itu adalah kejadian yang luar biasa ketika para murid menerima karunia Roh Kudus dan Roh Kudus turun atas mereka, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa mereka. Dan di sini dilihat berbeda artinya. Bahasa-bahasa mereka adalah bahasa manusia dalam bahasa negara masing-masing. Jadi kita lihat. Jadi kita harus mengerti bahwa apa yang dimaksud di sini bahasa roh. Roh di sini adalah roh mereka yang berbicara kepada Allah. Sehingga mereka berbicara dengan bahasa roh. Sehingga mereka, pribadi mereka yang berbicara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka terimalah Yesus dalam hidup kita. Percayalah Yesus kepada Juru Selamat dalam hidup kita. Percayalah pribadi Yesus yang adalah pribadi yang menyelamatkan hidup kita. Maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya kepada Yesus. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang mengutus Roh Kudus ke atas kehidupan kita, orang-orang percaya kepadanya. Dan inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan menguatkan kehidupan kita sepanjang situasi ini. Dengan roh Tuhan yang ada dalam hati kita. Dengan roh Tuhan yang menyertai hidup kita. Roh itu akan membantu, roh itu akan menolong, roh itu akan menghibur, roh itu akan menasihati hidup kita. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi percayalah kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ada orang bertanya, Pak, apakah saya sudah dibaptis? Apakah saya sudah dibaptis ini sudah menerima Roh Kudus? Saya katakan, orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, secara langsung ketika dia percaya kepada Yesus, dia sudah menerima Roh Kudus. Jadi kita harus mengerti, Roh Kudus itu akan ada di tempat hidup kita. Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita jika kita percaya kepada Yesus dalam hidup kita. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ada di tempat di dalam hidup kita. Jadi kalau kita sekarang ini bertanya, apakah saya sudah terima Roh Kudus? Kita sudah terima Roh Kudus. Apakah saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Kenapa saya katakan demikian? Karena dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 33. Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi siapa itu? Ketika peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yohanes melihat Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Dan Yesus adalah pribadi yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi perlu kita sadari bukan manusia, tetapi Yesus sendiri yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima baptisan saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka Yesus pada waktu kita percaya kepada Yesus, pada waktu itulah Yesus memeteraikan hidup kita dengan Roh Kudus. Pada waktu itulah Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, supaya kita diproteksi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan diberkati dan selalu disertai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Roh itu menyertai kita kemanapun kita pergi. Roh itu ada pada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini bersyukur kita bisa merayakan hari Pentakosta di rumah kita masing-masing. Tapi kita bersyukur kenapa? Karena Roh itu sudah ada dalam hidup kita. Dia tidak perlu turun lagi karena dia sudah turun pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita ketika kita percaya kepada Yesus. Jadi tidak perlu lagi kita Roh Kudus turun karena Roh Kudus sudah turun di dalam kehidupan dunia ini. Karena Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
ketika kita percaya kepada Yesus. Dan biarlah firman Tuhan yang memberkati hidup kita di hari Minggu Pentakosta ini, bahwa kita percaya kepada Yesus, maka kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa peristiwa 2000 tahun yang lalu hari Pentakosta, kami percaya bahwa Roh Tuhan sudah turun untuk kami. Dan kami percaya kepada Yesus yang telah memberi kami Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, sehingga kami selalu disertai Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala Kami, dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan. Tuhan Kau Gembala kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari Pentakosta ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Di setiap jemaat-Mu, di rumah mereka masing-masing dalam ibadah mereka, biarlah Tuhan memberkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang menghadapi kesulitan, kiranya Tuhan Engkau teguhkan hati mereka, berikan kekuatan untuk mereka bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami menaruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian, baik ujian kelulusan maupun ujian kenaikan kelas. Biarlah Tuhan memberkati semua anak-anak kami, sehingga mereka boleh berhasil dengan pertolongan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh dapat naik kelas karena Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Juga untuk anak-anak yang akan melanjutkan sekolah baik dari TK ke SD maupun yang dari belum sekolah ke TK
mereka yang masuk ke SD, mereka yang masuk ke SMP, mereka yang masuk ke SMA, bahkan mereka yang akan masuk ke perguruan tinggi. Biar Tuhan tolong mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan tempat perguruan atau sekolah yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi jemaat Tuhan. Berikan keluarga ini Tuhan, setiap keluarga, kecukupan kebutuhan untuk biaya mereka masuk ke sekolah Tuhan. Sehingga mereka boleh dicukupkan oleh Tuhan setiap biaya yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan saat ini Tuhan. Dalam ibadah mereka baik di rumah masing-masing. Biar pekerjaan roh Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan. Sehingga mereka diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk sinode kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati pimpinan sinode untuk mengambil setiap kebijakan dalam setiap keputusan untuk gereja-gereja lokal. Sehingga gereja-gereja boleh menghadapi situasi ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk badan misi GKI yang saat ini Tuhan bekerja. Tuhan juga tolong dalam menjangkau jiwa-jiwa sehingga banyak orang diselamatkan. Juga untuk Sekolah Tinggi Teologi Injil Palembang, Tuhan juga tolong sehingga perkuliahan boleh berjalan dengan baik. Bahkan juga Yayasan Pelita Kasih yang membawa sekolah SD, SMP, dan SMA, semuanya boleh berjalan pendidikan mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua kebutuhan-kebutuhan Engkau cukupkan bagi semua pelayanan yayasan ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam proses pemulihan. Biar Tuhan memberkati, memulihkan keadaan mereka. Kami berdoa untuk proses pemulihan Penatua Esya Loho dan juga Opung Boru Felicia. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan Penatua Es Purba dan Opung Mika Boru. Kami berdoa juga untuk proses pemulihan Opung Niko. Kami juga berdoa untuk proses pemulihan Opung Meli Doli maupun Opung Boru. Kami juga berdoa untuk Pak Kim dan Ibu Kim. Biar Tuhan memulihkan juga. Dan kami berdoa juga untuk Opung Alek, Opung Melki. Juga Tuhan menjamah mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk Mama Desi Tuhan dalam setiap proses terapi sehingga dia bisa dapat berjalan, berbicara, dan segala sesuatu secara aktif boleh dilakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua dari Mama Feli. Ya Tuhan juga memulihkannya. Kami juga berdoa untuk Diaken MS Yaloho dan Opung Boru. Pania Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk Opung Keisia pun Kau jamah, Kau pulihkan dan Kau sembuhkan. Kami berdoa juga untuk anak kami Arya Purba dan Yesil Sidaur. Kiranya Tuhan dalam proses terapi mereka, Tuhan Kau memberkati sehingga mereka memiliki masa depan yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk keluarga besar Bapak Wilmar Sijabat, untuk keluarga yang ditinggalkan, baik ibu dan anak-anak. Berikan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan, sehingga mereka menghadapi hari-hari mereka bersama dengan Tuhan, dan roh Tuhan menyertai hidup mereka, menolong mereka, membimbing mereka dalam kehidupan mereka, keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang berulang tahun pada tanggal 31 Ranis Tumorang, tanggal 2 Jessica Borus Simamora, Yunike Borus Jabat, dan tanggal 4 Ibu Revita Huta Barat dan Mikael Simalmata dan Ibu Ferdika Simalmata. Tanggal 6 Yeskel Sidahuru dan Bapak Revita Huta Barat, Ibu Jeremia Shobing, Ibu Rolis Tungkir. Biar Tuhan memberkati di hari ulang tahun mereka masing-masing. Ketika mereka merayakan hari ulang tahun mereka, mereka bersyukur atas penyertaan Tuhan selama 1 tahun yang sudah dilewati. Dan Tuhan sertai dalam 1 tahun ke depan dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, bahkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Tuhan, Engkau lindungi mereka dan menjauhkan dari segala sesuatu yang membahayakan hidup mereka. Sertai mereka dalam pekerjaan mereka di luar. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan saat teduh. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.